Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita masih diberikan karunia nikmat sehat wal afiat, karunia nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini Allah masih menggolongkan kita semua di masjid yang insya Allah penuh barokah ini dengan berbagai macam kenikmatan tersebut. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan kenikmatan-kenikmatannya itu kepada kita semua hingga akhir hayat kita nanti. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan semoga kita juga bisa berjumpa dengan beliau di surga Firdaus A'la. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Nurus Salam, Masjid Nurus Salam, Majelis Ngecaj Iman yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini acara pembukaan majelis kita, rutinan kita setiap bulan, insya Allah kita akan mulai meskipun waktunya ada perubahan ya, yang tadinya sudah direncanakan habis asar tapi kita majukan habis zuhur. Maka mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya untuk kita semua. Sebelum kita memulai taklim atau belajar ilmu fiqih ya di kitab Safinatun Najah ini, saya pribadi mengucapkan kepada panjenengan sedaya minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang baru saja kita lewati kemarin menjadi bulan Ramadan yang istimewa untuk kita semua. Tapi pastinya kita yakin Ramadan kemarin kita masih banyak kekurangan. Kekurangan dalam hal kurang ngajinya, kurang istiqomah sodakohnya, kurang istiqomah sholat qobliyah ba'diyahnya. Maka mudah-mudahan dengan kekurangan yang kita sadari tersebut, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun depan dengan ibadah yang lebih baik lagi. Di momentum bulan Syawal ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sering kita dengar dengan istilah halal bihalal. Saya nggak tahu di sini sudah diadakan halal bihalal atau belum, tapi ini saya anggap halal bihalal. Ya, halal bihalal yang dimaksud di sini juga silaturahmi. Ya, silaturahmi kita semua antara satu dengan yang lain. Yang mana sering kita dengar kalimat silaturahmi. Silaturahmi itu diambil dari bahasa Arab. Sila artinya menyambung, rahim atau rahmi itu artinya persaudaraan atau kekeluargaan. Jadi kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mempererat, memperkuat tali silaturahmi. Apa arti tali silaturahmi tadi? Yaitu mempererat persaudaraan. Hukumnya silaturahmi adalah wajib. Wabil khusus menjaga tali silaturahmi ini kita wajib terhadap saudara-saudara kita yang memutuskan
Ya, kita terkadang punya saudara, punya kakak atau adik atau kerabat keluarga atau tetangga yang memutuskan tali silaturahmi. Gak gelem nyopo, gak mau melihat wajah kita, bencinya luar biasa. Nah, ini kesempatan kita untuk menjalin silaturahmi. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara kekerasan juga? Tidak. Rasulullah ketika dibenci oleh kaum kafir Quraisy, mereka melihat wajah Rasulullah itu sudah benci, padahal wajah Rasulullah adalah sebaik-baiknya wajah di muka bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi dibenci oleh kaum kafir Quraisy. Saking bencinya mereka lempari Rasulullah dengan tomat, mereka lempari Rasulullah dengan batu. Bahkan ketika beliau sujud di riwayat yang sahih, Rasulullah ditimpali kotoran unta. Dalam tanda kutip bahasa kasarnya tai unta. Coba Anda di posisi itu ketika sholat ada orang yang benci dengan Anda dilempari batu, Anda dilempari tomat, Anda dilempari kotoran sapi, ojo unta, sapi yang ada di sini sapi. Apa perasaan Anda? Apa yang Anda akan lakukan? Oh, sudah, wes, saya tidak melok-melok di sini, gak ikut-ikut saya. Dengan segala macam jurus yang Anda punya pastinya itu sudah Anda keluarkan. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah tidak. Rasulullah mengajarkan as-sukutu ala salamah. Diam itu tanda selamat. Jadi ketika beliau digitukan, beliau tetap diam. Dan ngangkat tangan mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Loh Ustadz, berarti apakah saya juga seperti itu kalau ada yang mendolimi saya? Nah iya, ya kita harus seperti itu. Lah Kanjeng Nabi ini ku sabar Ustadz. Lah Kanjeng Nabi levelnya beda dengan kita orang awam. Lah buktinya Rasulullah seperti itu untuk contoh umatnya. Ya, maka kita diwajibkan mempererat tali persaudaraan, menyambung tali persaudaraan terutama kepada sanak famili keluarga yang memutuskannya. Dengan cara bagaimana? Panjenengan kirimi nasi bungkus, panjenengan kirimi kue-kue, panjenengan kirimi buah-buahan, kirim hadiah. Selama Anda merasa ingin menjalin tali silaturahmi, kirimkan hadiah kepada mereka yang memusuhi Anda. Ya, lalu apabila dia tetap memusuhi kita, apabila dia tetap pengen putus, gak mau, pokoknya wes sampai hari kiamat aku gak gelem nyoba awakmu. Seandainya itu ada di dalam hati mereka, ya, yang memutuskan, Anda sudah gugur kewajiban Anda untuk menyambung tali silaturahmi. Ya. Tapi ma'asyiral hadirin wal hadirat, kekuasaan Allah itu luar biasa. Ketika ada orang yang memusuhi kita, lalu kita memberikan hadiah kepadanya, ya, Allah mengetuk hatinya. Terkadang, dan ini kebanyakan, ya, orang-orang yang memusuhi kita dan kita ketuk hatinya dengan hadiah. Hadiah itu nggak harus dengan wujud makanan dan lain sebagainya. Anda memberikan senyuman saja, ya. Anda memberi sapaan saja kepada dia, atau Anda mengucapkan kalimat salam kepada mereka, Assalamualaikum. Itu kadang-kadang kalau memang hidayah itu datang, hatinya pasti luluh dengan senyuman Anda, dengan salam Anda. Waalaikumsalam. Mesio benci dengan dia membaca salam. Loh, wong iki kok apian, dulurku iki saiki kok apik nyopo aku. Nah, dengan seperti itu terjalinlah silaturahmi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kalian orang yang beriman seluruh dunia, seluruh muka bumi ini yang mereka memang beragamakan Islam dan beriman kepada Allah, itu saudara kalian, kata Allah. Mau dia bangsanya apa, mau dia jenis kulitnya apa, selama dia beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam, dia termasuk saudara kita. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ini insya Allah panjenengan sering mendengar, al muslimu akhul
muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudara muslim lainnya. Menjaga tali silaturahmi ini juga banyak efeknya, banyak manfaatnya. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar ya dan Imam Al-Hakim ya. Di situ disebutkan Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai silaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan lapangkan rezekinya, dan Allah akan hindarkan dia dari mati keburukan. Maksudnya dihindari dari mati yang buruk itu adalah dia meninggalnya husnul khotimah. Panjenengan mau panjang umur? Panjenengan mau lapang rezeki? Panjenengan mau meninggal dengan menutup kalimat la ilaha illallah dengan meninggal husnul khatimah? Maka panjenengan wajib kudu harus untuk menjalin tali silaturahmi. Menjalin tali silaturahmi bebas terhadap teman panjenengan, terhadap yang paling utama kepada mereka yang memusuhi kita. Maka ma'asyarul hadirin, ada kisah Nabi Daud alaihi salam. Panjenengan kenal Nabi Daud? Bukan es dawet, ini Nabi Daud. Ya. Nabi Daud alaihi salam. Ya. Ketika itu beliau diberikan mimpi. Ya. Mimpi mimpinya Nabi itu termasuk ilham, Bapak Ibu. Mimpinya Nabi itu ilham. Berarti apa? Itu kejadian nyata. Nah, ketika Nabi Daud alaihissalam mimpi, beliau melihat ada sesosok putih, ya, yang dimaksud sesosok putih itu ya berarti malaikat, ya, mengatakan kepada Nabi Daud, sesungguhnya besok ada orang yang bertamu kepadamu, dan umur dari orang-orang tersebut akan pendek, tidak lama. Nah, Nabi Daud bangun dari tidurnya, lalu kemudian Nabi Daud keesokan harinya nyata benar ada dua orang datang bertamu kepada beliau. Dua orang tersebut ternyata saudara, ya, saudara yang sedang bertikai, yang sedang bertengkar, yang sedang musuh-musuhan. Ketika itu ditanya oleh Nabi Daud tentang permasalahan sakduluran ini, ya, yang sedang musuh-musuhan, lalu kemudian mereka didamaikan oleh Nabi Daud. Lalu kemudian setelah mereka berdamai oleh Nabi Daud, keluar dari rumah Nabi Daud dengan berdamai. Wis katik musuh-musuhan lagi. Beberapa bulan kemudian Nabi Daud melihat dua orang tersebut masih hidup. Padahal di mimpi yang ada, ya, di wasiat atau di informasi yang diberikan oleh malaikat, bahwasannya tamu dua orang itu umurnya bakal pendek, hitungan hari. Berarti apakah ilham Nabi itu meleset, prediksi dari mimpinya itu meleset? Ternyata malam harinya setelah melihat dua orang tersebut, ya, Nabi Daud mimpi lagi. Di dalam mimpi Nabi Daud tersebut, sesosok malaikat itu mengatakan, ya Daud, sesungguhnya dua orang tersebut yang datang sedang bermusuhan kepadamu sudah dicap oleh Allah akan meninggal 6 hari setelah dia ketika dia sebelum datang ke rumahmu. Akan tetapi setelah mereka berdamai, setelah mereka bersaudara lagi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memanjangkan umur mereka 20 tahun. Loh, ini apa artinya? Ini artinya silaturahmi memberikan keberkahan umur. Ya, yang tadinya yang dimaksud panjang umur di sini bukan melewat atau merubah ketetapan Allah yang tadinya umur sekian meninggal terus dipanjangkan. Lah, ulama berbeda pendapat di sini. Para ulama mengatakan sebagian ada yang yang dimaksud panjang umur di dalam hadis Nabi dan di kisah Nabi Daud ini artinya keberkahan umur. Jadi barokah kebaikan yang dia dapatkan. Misal ada umur orang 60 tahun ibadahnya luar biasa. Ada orang umur 40 tahun tapi dia dicabut nyawanya oleh Allah, tapi pahalanya mirip kayak umur 60 tahun. Ya, berarti barokah. Jadi dari kisah Nabi Daud ini bisa dilihat dengan nyata orang yang menyambung tali silaturahmi akan diberikan panjang umurnya. Ya.
Loh berarti Ustadz, apakah mimpi Nabi Daud memprediksi umur kurang berapa hari itu termasuk melewati takdir Allah? Tidak. Sekarang dokter-dokter niku Pak, Bu, ya, kadang kan memvonis pasiennya, oh ini umurnya 2 bulan lagi. Yo kan, dengan enaknya divonis ya. Dokter saja yang manusia biasa, bukan nabi, kadang memvonis karena penyakitnya begini, oh ini umurnya gak suwe. Tapi kadang-kadang vonis dokter tersebut biasanya apa? Pasien yang dibilang akan meninggal 2 bulan lagi karena penyakit kankernya, karena penyakit ABC-nya itu malah panjang umurnya. Apalagi ini kisah Nabi Daud. Maka kisah dari Nabi Daud ini mudah-mudahan menjadikan hikmah bagi kita semua yang selama ini sedang memutus tali silaturahmi. Ayo kita sambung tali silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Bukan yang menyambung tali silaturahmi saudara yang satu grup WhatsApp saja, bukan ya, atau yang sudah sering ketemu tiap hari di masjid, bukan hanya situ, bukan, yang memutuskan itu sambung ya. Ayo kita sambung. Lalu kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan nasihat para ulama ya kepada kita semua yang meninggalkan bulan Ramadan, yang baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Nasihat para ulama itu diantaranya mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ini nasihat kepada umat Islam pada umumnya. Jadilah kalian itu hambanya Allah, jangan jadi hambanya bulan Ramadan. Maksudnya apa? Banyak di antara umat Islam, mereka ketika bulan Ramadan sodakohnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, ngajinya luar biasa. Akan tetapi setelah meninggalkan bulan Ramadan, mereka banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat witirnya, yang meninggalkan sholat duhanya, yang meninggalkan iktikafnya, yang meninggalkan ngajinya, yang meninggalkan sholat fardunya. Ya, jadi Ramadan tok jadi ibadah, keluar dari bulan Ramadan wis kayak kembali awal. Nah ini termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jadikan diri Anda sebagai Tuhannya, jadilah Anda hambanya Allah, jangan jadikan diri Anda hambanya bulan Ramadan. Ya, jadi orang-orang yang seperti itu menurut para ulama termasuk orang-orang yang khasir. Apa itu khasir? Orang-orang yang merugi. Jadi ayo kita istiqomahkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, khususnya sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat qobliyah ba'diyah, ya, kemudian ngajinya jangan lupa, ya. Ngaji itu bukan hanya bulan Ramadan saja Bapak Ibu, ya. Ngaji itu juga di luar bulan Ramadan, bagus. Ambil waktu Anda antara maghrib dan isya ngaji meskipun 1 lembar, ya. Jangan sampai Anda tidak ngaji sama sekali ya di setelah bulan Ramadan ya. Maka orang-orang yang seperti itu insya Allah menjadi orang-orang pilihan Allah. Rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian ma'asyarul hadirin, kita melanjutkan ya di kitab selanjutnya ini, di kitab Safinatun Najah. Yang punya kitab atau sudah di tangannya ada kitab, monggo kita membaca bersama-sama sampai di syurutul wudu'i asyratun. Nah, syarat wudu ada 10 ya. Di sini kita sudah mempelajari di pelajaran yang lalu tentang hal-hal masalah yang diwajibkan, mandi wajib itu apa saja, fardu mandi itu apa saja. Mudah-mudahan sambil dibaca, dimurojaahin lagi pelajaran sebelumnya supaya kita semua termasuk orang-orang yang ingat dalam pelajaran, tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Saya yang di hadapan Anda ini pastinya masih tolibul ilim, sama seperti panjenengan. Jadi saya juga selalu membaca dan membaca, tidak pernah stop untuk membaca kitab. Meskipun sudah berapa kali saya baca kitab ini, jangan pernah bosan Anda belajar ilmu agama Bapak Ibu. Karena setiap huruf yang kita baca di momen yang berbeda itu ada hikmah yang kita dapatkan berbeda ya. Kita pasti mendapatkan hikmah yang berbeda di setiap momennya. Kali ini kita akan membaca syurutul wudu'i asyratun. Syarat wudu ada 10.
Ini belum kita bahas tentang fardu wudu. Apa sudah dibahas ini sebelumnya? Oh sudah dibahas ya. Fardu wudu di sebelum Ramadan ya, di penutupan kemarin insyaallah sudah. Fardu wudu ada 6 ya. Furudul wudu di pelajaran, mungkin panjenengan bisa balik halaman sebelumnya, kita sedikit mengulang. Furudul wudu'i sittatun, al-awwalu an-niyah, ats-tsani ghuslul wajhi, ats-tsalits ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, ar-rabi' mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamis ghuslur rijlain ma'al ka'bain, as-sadis at-tartib. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga mencuci kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala atau rambut, yang kelima mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam tartib. Bagaimana hukumnya? Ada orang yang wudunya kaki dulu, kemudian wajahnya, kemudian tangannya, kemudian lalu baru kepalanya. Bagaimana hukumnya? Tidak sah. Ya. Sering saya sebutkan di cerita, ada orang ya yang ketika itu memang sepuh ya. Beliau belum mengetahui tata cara wudu, dan ketika baru belajar ilmu wudu beliau kaget. Kenapa kagetnya? Beliau tahu 6 fardu wudu ini ya, akan tetapi terkecoh di yang rukun yang keempat, membasuh sebagian kepala atau rambut. Jadi sebelum membasuh kepala atau rambut, selama beliau umurnya sekian tahun lah, sekian puluh tahun, di atas 50. Jadi beliau selalu mengutamakan telinganya. Jadi setelah mencuci kedua tangan, beliau mencuci atau membasuh telinga. Setelah itu mencuci kepala, membasuh kepala. Bagaimana hukumnya? Sahkah wudunya? Tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena dia mengutamakan sunnah atas wajib. Wajibnya apa? Wajibnya itu membasuh sebagian kepala dulu, baru sunnahnya membasuh telinga. Jangan kebalik. Ya. Loh, saya menurut guru saya ketika dulu saya kecil, nggak apa-apa, telinga dulu baru rambut. Tidak boleh. Hukumnya di mazhab Imam Syafi'i dan di 4 mazhab, insya Allah di 4 mazhab, itu hukum fardu wudu ya ini. Ya. Wabil khusus yang kita pelajari ialah mazhab Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh seseorang mendahulukan sunnah atas wajib. Jadi barang siapa yang sudah mencuci kedua tangan, lalu dia mencuci membasuh telinga, baru dia membasuh rambut, berarti dia mendahulukan sunnah atas wajib. Bagaimana hukum wudunya? Tidak sah. Apabila wudunya tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Ya. Kemudian beliau bertanya, terus bagaimana ini Ustaz? Wudhu saya berpuluh-puluh tahun ini. Apakah sholat saya diterima oleh Allah? Saya tidak bisa menjudge, saya tidak bisa membilang, wah jenengan gimana dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut para ulama, orang yang wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah, dia wajib mengqadha. Apakah beliau sanggup mengqadha 40 tahun wudhunya tersebut? Wallahu a'lam. Maka hati-hati dengan wudhu ya. Apalagi kalau Anda wudhu ke susu ketika membasuh tangan ya, wajibnya itu sampai siku. Anda cuma sampai sini, nggak sampai siku, maka wudhu Anda itu tidak sah. Wajib sampai siku, sunnah dilebihkan. Sunnah dilebihkan. Jangan Anda wudhu dalam keadaan kesusu cepet-cepetan, buru-buru, akhirnya apa? Yang tangan tidak kena, sebagian yang sampai sini karena males, hemnya terlalu panjang, akhirnya coba wudhu sampai sini aja. Ya, dari kecil, ini kebiasaan seseorang itu, orang tuh bisa karena terbiasa. Jadi kalau sudah dari kecilnya wudhunya salah, dikhawatirkan sampai besar pun juga tetap salah. Ayo kita belajar dari wudhu ini. Bahkan di pertemuan lalu sudah kita bahas, orang yang wudhunya itu khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Ya, itu menurut sebagian para ulama, orang yang wudhunya khusyuk, insya Allah sholatnya akan khusyuk. Jadi tidak heran banyak di antara kita ya yang sering, kadang saya dapat DM atau dapat WA, Ustaz gimana sih caranya khusyuk itu?
bagaimana caranya sholat khusyuk itu. Kok kadang saya ini bingung sama sholat gak khusyuk, kadang mikir no pekerjaan, kadang mikirkan hal-hal yang duniawi ya. Kuncinya satu, Anda minimal Anda usahakan wudhu khusyuk karena Allah. Jadi kalau wudhu Anda sudah khusyuk, insya Allah sholat pun otomatis akan khusyuk. Monggo dicoba. Kemudian Bapak Ibu, syurutul wudu asyratun, al-Islam. Syarat wudu yang pertama adalah Islam ya. Wajib seseorang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi yang kafir dia harus mengucapkan syahadat. Bagi yang dia lahir dalam keadaan Islam berarti dia sudah murni orang Islam ya. Dia sudah murni menjadi orang Islam. Berarti wudhunya orang-orang selain mereka yang beragamakan Islam, hukum wudhunya tidak diterima oleh Allah ya, tidak sah. Lalu syarat wudhu yang kedua, at-tamyiz. Kenapa diku tamyiz? Tamyiz artinya apa? Mereka yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka yang bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Mereka yang dimaksud itu apa? Ya anak-anak itu. Mulai dari anak-anak, gak dilihat dari umurnya. Kadang anak itu ada yang mereka tamyiz. Nah, bahas dari ulama juga mengatakan tamyiz itu mereka anak-anak kita yang sudah bisa cebok sendiri. Yang sudah bisa istinja sendiri. Okay. Meskipun dia umurnya belum 7 tahun, tapi anak tersebut bisa istinja sendiri, bisa cebok sendiri kencingnya, bisa cebok sendiri buang air besarnya, maka dia disebut tamyiz. Jadi wudhunya anak itu sah, tapi dilihat dari syarat selanjutnya. Tamyiz juga dikatakan oleh para ulama yang bisa membedakan antara tamrun wa jamrun, yang bisa membedakan buah kurma dan bara api. Napa iku buah kurma? Insyaallah sudah kita pahami, tamr, buah kurma. Jadi ada anak umur 2 tahun masih merangkak lah istilahnya. Coba dikasih di hadapannya diberi kurma sama apa itu? Areng. Sama arengnya dupa niku. Mana yang dia pilih? Apakah dia milih kurma atau dia milih arang itu yang ada apinya itu? Kalau dia masih milih arang, ya berarti dia belum tamyiz, belum mumayyiz ya. Kalau dia memilih kurma berarti dia sudah mumayyiz. Loh, kok bisa Ustaz? Kok jebusin nang kono iku ya apa? Ingat cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa di istananya Fir'aun, ketika itu Fir'aun ya, ketika memerintah Mesir, Fir'aun tidak ingin ada anak laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir di Mesir. Wajib dipateni, wajib dibunuh, wajib. Jadi kalau ketahuan ada anak bayi laki-laki tidak dibunuh, Fir'aun marah besar. Ya. Fir'aun itu Bapak Ibu, wah luar biasa ketika berkuasa di Mesir, sampai mengatakan dirinya apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan semesta alam. Akhirnya kalau di surat Al-A'la ya, faqala ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allahu nakalal akhirata wal ula ya. Ketika sudah mengatakan seperti itu, dia hanya manusia biasa, dia berkuasa atas negaranya, negerinya, saking dia tinggi derajatnya ketika memimpin Mesir, dia sampai berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan semesta alam. Sama Allah diapakan? Dimatikan di Laut Merah. Dan jasadnya sampai detik ini masih ada di Mesir. Di surat lain Allah mengatakan jasadnya Fir'aun sampai hari kiamat akan tetap utuh. Supaya apa? Supaya manusia-manusia setelah zamannya bisa melihat bukti bahwasannya mereka yang sombong akan menjadi seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam ditemukan oleh istri beliau, ya, lalu dirawatlah beliau Nabi Musa di istananya. Bayangkan, dia pengen seluruh penduduk kota Mesir, bayi semua dimatikan, tapi di istananya sendiri ada bayi lagi-lagi, ya. Itu kuasa Allah, ya.
Ketika melihat bayi laki-laki dan istrinya sangat sayang karena nemunya di Sungai Nil, ya. Ketika sudah, karena bayi tersebut tampan, putih, luar biasa, ya. Saking sayangnya istri Nabi Musa, ya, ini istri Nabi Musa juga termasuk wanita yang ahlil jannah, ya, termasuk wanita yang dijamin masuk surga. Disebutkan di riwayat, istri Nabi Musa ini termasuk wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika si bayi Nabi Musa, si bayi ini ada di istana Firaun, Firaun melihat kaget, bayi siapa ini? Karena waktu itu di riwayat disebutkan Firaun itu tidak punya anak, jadi ngadopsi bayi ini. Kata istrinya, ini aku temu di Sungai Nil ketika aku sedang mandi, ketika aku sedang berkeliling, biasanya disisiri atau apa di Sungai Nil. Karena istri dari raja, ya, lalu aku temu, kasihan ini Firaun, masa aku harus bunuh dia? Jadi nggak tega. Bayangkan seorang wanita pastinya nggak tega membunuh anak atau manusia, tapi si Firaun ini dengan teganya dia memerintahkan rakyatnya yang lahir bayi laki semua wajib dibunuh, ya. Lalu kemudian Firaun tidak mau bayi tersebut ada di rumah atau di istananya. Tidak lama kemudian istrinya membujuknya, lalu Firaun mengatakan kepada istrinya, ya wahai istriku, kalau memang dia adalah bayi yang bodoh, ya, bayi yang memang polos seperti bayi-bayi pada umumnya, maka aku akan buktikan dia dengan tes yang akan aku coba. Mengapa engkau berikan atau mengapa engkau memberikan seperti ini kepada bayi yang tanpa dosa, yang belum bisa apa-apa? Firaun mengatakan sesungguhnya bayi ini adalah masa depannya. Firaun bisa memprediksi masa depan bayi ini dia yang akan membunuhku. Tuh, sudah dari awal Firaun itu sudah ada prediksi, sudah ngerti bayi ini bakal membunuh dirinya. Ya. Lalu kemudian istri dari Firaun tersebut tidak percaya dengan ungkapan Firaun dan mengiyakan sayembara atau perintah lah dari Firaun tersebut. Ditaruhlah Nabi Musa yang baru yang masih bisa merangkak, ya, masih bisa merangkak, ditaruh di hadapan Nabi Musa, diberikan kurma dan diberikan depan samping kanan itu kurma, samping kiri itu arang api yang memang merah, ya, memerah. Kata Firaun sebelum melepas bayi tersebut mengatakan kepada istrinya, lihatlah, apabila bayi yang engkau temukan dari Sungai Nil itu memegang kurma, berarti bayi ini sudah cerdas dari kecil, dari lahir, dan dia, prediksiku, dia akan menjadi musuh besarku di masa depan kelak. Tapi kalau dia mengambil arang, berarti dia bayi yang masih bodoh, yang belum ngerti apa-apa. Lalu istri dari Firaun mengatakan mengiyakan, lalu dilepaslah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa merangkak dan mau mengambil buah kurma. Karena Nabi Musa memang dilahirkan oleh perut ibundanya dalam keadaan cerdas. Kurma rasanya apa? Manis, ya. Nabi Musa mau mengambil buah kurma, tapi Allah luputkan tangannya ke sebelah kiri mengambil arang, lalu arang itu dimasukkan ke mulutnya Nabi Musa. Lalu istri dari Firaun itu kaget dan mengangkat karena arang panas dan dimasukkan ke mulut. Akhirnya istri Firaun mengatakan, ya Firaun, ya suamiku, sesungguhnya dia anak kecil yang bodoh, masih belum tahu apa-apa, engkau siksa dia mulutnya dengan arang. Lalu Firaun mengatakan, berarti ini adalah anak bodoh, salah prediksiku. Makanya Nabi Musa disebutkan di riwayat, Nabi Musa itu nggak bisa ngomong rok, pelat, ya, pelat, gitu. Nggak bisa ngomong rok, nggak bisa ngomong nggak bisa ngomong rok. Kenapa nggak bisa ngomong rok? Karena ketika bayi pernah dicoba sama Firaun kurma dan arang tadi, dan leleh arang itu di lidah beliau. Jadi anak kecil yang sudah bisa membedakan mana itu kurma dan mana itu arang, maka disebut dia sudah bisa mumayyiz. Lalu wannaqa'u, nah mumayyiz juga gini, ada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya. Seandainya mereka sudah, meskipun mereka itu dewasa,
tapi dia masih belum paham kanan dan kiri, tidak bisa, ya ini anak-anak yang istimewa ya, kita sebut mereka anak-anak yang istimewa. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana kanan mana kiri, mereka tidak paham berkomunikasi, mereka tidak bisa cebok sendiri, maka dia tidak wajib untuk wudhu, atau apabila dia wudhu, wudhunya itu tidak sah ya. Kemudian wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Bagaimana hukumnya apabila ada wanita yang dalam keadaan haid, halangan, dan dia atau wanita yang dalam keadaan nifas ya, dalam keadaan nifas yang baru melahirkan, masih posisinya itu nifas, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak sah dalam keadaan wudhu. Jadi bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang masih dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid, jangan untuk berwudhu. Ustadz, saya senang wudhu, enak, seger. Jangan. Wudhu panjenengan dikhawatirkan tidak malah mendapatkan pahala, melainkan bisa mendapatkan dosa. Okay. Harusnya wudhu itu dapat pahala, malah wudhu itu bisa mendapatkan dosa. Jadi hindari wudhu tersebut sampai Anda suci. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'ul wusula al-ma'i ilal basyarah, ya, sesuatu hal yang bebas ya, bebas dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Pernah kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Ada di antara kita yang kondisi kulitnya karena pekerjaan ya, kena cat atau kena oli atau kena apa itu, lain hal sebagainya itu, apabila dia langsung wudhu sebelum sebelum dihilangkan hal-hal itu ya seperti cat, maka dia wudhunya tidak sah. Jadi wajib dikeluarkan atau dihilangkan terlebih dahulu dengan, kalau yang cat berarti dengan thinner. Kalau cat berarti dengan thinner. Kalau cat tembok Ustadz bagaimana? Itu kan cat tembok kan dengan air. Ya. Apakah meresap ke air? Saya rasa kalau itu juga wajib dihilangkan. Kalau cat air pun juga sama, wajib dihilangkan. Setipu, pokoknya di antara anggota-anggota wudhu itu semuanya harus dihilangkan terlebih dahulu agar wudhu seseorang itu sah. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma', ya. Tidak boleh ada satupun anggota wudhu yang bisa merubah air. Maksudnya apabila kita mau wudhu, tiba-tiba di ember yang kita mau wudhu tersebut atau di bak mandi kayak atau apapun yang mau kita wudhu, kalau misalnya dari keran, biasanya dari mana itu? Tandon. Nah, apabila dari tandon ada najis, apa biasanya misal najisnya apa ya? Kalau tandon itu kan posisi tandon kan lebih dari 2 kullah pastinya ya. Tapi yang gak mungkin kalau misalnya yang masuk ke tandon itu kotoran cicak atau kecoa, itu masih mungkin masih bisa kan nggak merubah dari rasa, bau dan warna ya. Tapi kalau yang mati di dalam tandon itu bangkai tikus, bangkai kucing, hingga merubah dari bau, rasa dan warna di air yang akan kita pakai untuk berwudu tersebut, maka wudu kita tidak sah. Hati-hati, harus curiga kalau kerasa baunya itu sudah atau air sumur. Nah, air sumur yang sering kejadian. Sumur, tiba-tiba di dalam sumur itu ada bangkai hewan, sehingga air yang dipakai untuk berwudu itu berbau. Warnanya berubah, rasanya juga, rasa yang dimaksud itu Bapak Ibu, rasa itu bukan kita jilat gitu, bukan. Rasa itu kita itu mengira-ngira kalau misalnya kayak kumur-kumur kita muntah, maka itu rasanya berubah. Ya, berarti otomatis yang baunya sangit ya atau baunya itu tidak enak, maka air tersebut tidak sah untuk wudhu. Wajib untuk dirubah, wajib air itu suci, mensucikan. Lalu kemudian wa ilmu bifardiyatihi, harus mengetahui fardu wudhu. Panjenengan sudah baligh, sudah nikah, anaknya 1, 2, 3, 4 ya,
yang apabila panjenengan wudu tapi panjenengan belum hafal fardu wudu, maka Anda belum memenuhi syarat wudu. Loh, apa maneh fardu wudu iku Ustaz? Fardu wudu itu yang tadi kita baca 6. Apa itu? Apa itu? Coba dibuka di halaman sebelumnya. Fardu wudu ada 6. Yang pertama, an-niyah, niat. Ini wajib Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Ini wajib. Kalau Anda wudu tapi Anda nggak ngerti fardu wudu itu ada 6, ya, maka wudu Anda tetap tidak memenuhi syarat. Ayo wajib apalkan nih, ya. Jadi biasanya banyak nih challenge di jalanan. Biasanya anak-anak muda ya ditanyai rukun Islam ada berapa? Rukun Islam bingung. Lihat, ini keterpurukan umat Islam akhir zaman ini Bapak Ibu. Adik-adik kita, anak-anak kita zaman ini. Panjenengan mungkin lihat challenge yang ada di Jakarta, di apa. Coba lanjutkan ayat ini. Inna apa? Fasalli li rabbika wanhar. Anak SMP. Ketika ditanya seperti itu bingung. Enggak tahu. Tuh, bayangkan Bapak Ibu. Ada lagi Allahus Somad, surat Al-Ikhlas. Dim. Enggak pernah hafal, enggak pernah. Padahal dia anak-anak akhir zaman, anak-anak generasi penerus kita setelah kita. Setelah kita. Jadi saat ini memang umat Islam sedang turun ya. Generasi sedang dirusak betul-betul Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita ya, turunan kita, saudara kita, keluarga kita jadi generasi TikTok ya. Jangan jadi generasi yang doyan dengan joget-joget dan lain sebagainya. Itu hiburan. Kita enggak apa-apa dengan hiburan ya. Jangan sampai kita terlalu fanatik sampai ngantri rebutan beli tiket konser Coldplay, ya kan? Lagi booming sekarang kan, lagi viral, ya enggak? Jadi sampai sing paling larang 11 juta yes dituku, paling ngarep sing penting delok sapa Joy Martin, sapa jenenge. Jadi saking fansnya wis gak ngerti sampai mau jual ginjal, sampai jual ini itu apa. Jadi mari kita berubah, kita banggakan umat Nabi Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ayo kita banggakan Nabi Muhammad dengan kita menghafal ini Bapak Ibu. Ya, tidak ada batasan umur untuk menghafalkan ilmu-ilmu ini. Semoga ilmu yang kita hafalkan saat ini menjadi langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah semakin gampang. Oke. Jadi ayo kita hafalkan. Yang pertama apa tadi? Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua ghuslul wajhi, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa, hafalkan bahasa Indonesianya jangan bahasa Arabnya. Membasuh wajah. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai siku. Yang keempat mashur ra'si, mashur ba'du sya'ri aw ra'sihi, apa? Mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Napa iku tertib? Berurutan. Anda hafalkan bahasa Indonesianya aja ya. Dihafalkan minimal Anda bahasa Indonesia, syukur-syukur bisa hafal bahasa Arabnya. Tapi Anda kalau memang susah enggak apa-apa bahasa Indonesia. Itu termasuk syarat. Kalau orang wudu, meskipun Anda dewasa, tapi Anda nggak ngerti syarat, Anda tidak memenuhi dari syarat wudu ini, bisa dibilang wudu Anda juga tidak sah. Lalu kemudian yang ke-6, ya? Yang ke-6, 7 di situ ya. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Tidak berkeyakinan bahwasanya anggota yang diwudui itu sunnah. Jadi Anda jangan pernah memiliki keyakinan bahwasanya pas wudu, pas membasuh tangan, basuh tangan ini sunnah. Nah, kalau Anda berkeyakinan atau mengucapkan dalam hati Anda membersihkan kedua tangan itu sunnah, maka wudu Anda itu tidak sah. Karena mencuci kedua tangan hukumnya wajib. Atau berkeyakinan membasuh kepala atau rambut ini sunnah. Anda kalau berkeyakinan fardu itu sunnah, maka wudu Anda tidak sah ya. Jadi tidak boleh berkeyakinan sesuatu yang fardu itu sunnah. Wal ma'ut tahur, dan air itu harus suci mensucikan. Harus suci mensucikan. Air sudah kita bahas
di pelajaran yang lalu. Air suci itu adalah air yang memang tanpa campuran apapun. Air teh suci atau tidak Bapak Ibu? Suci lah, dalam penjenengan benisuk ngombe apa? Kalau tidak suci kan berarti najis dong. Air kopi suci apa tidak? Suci. Teh suci. Air kelapa suci atau tidak? Suci. Tapi tidak bisa untuk bersuci. Jadi airnya itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Air yang tercampur atas zat-zat lain, maka dia tidak bisa buat mensucikan. Loh Ustadz, bagaimana dengan tawas atau dengan kaporit? Yang pakai air pam biasanya bau kaporit. Ya. Dilihat, apabila air tersebut lebih dari 2 kullah, maka wudhunya tetap sah. Ya. Bagaimana hukum wudhu orang di kolam renang? Bagaimana wudhunya orang kalau wudhu di kolam renang? Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan wudhu di kolam renang itu paling enak Bapak Ibu, Mas, Mbak. Paling enak wudhu. Napa? Panjenengan nyemplung nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Masukkan badan Anda bleb. Terus kemudian Anda naikkan badan Anda, wis, enggak usah kayak gosok tangan, gosok apa? Sah wudhu Anda. Ya, hukum wudhu di kolam renang itu paling enak Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Paling enak. Kenapa? Dengan Anda niat nawaitu toharota lisolah. Ya, jadi Anda pertama berdiri, misalnya Anda berdiri di kolam renang, kemudian masukkan kepala Anda seluruhnya ke dalam air, meskipun sebentar, hukum wudhu Anda sah, langsung mentas, selesai. Oke, paling enak. Tapi disunahkan untuk menggosok. Tapi kalaupun tidak, Anda langsung masuk. Begitu juga dengan mandi besar misalnya. Oke. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala di kolam renang. Blep, masuk langsung keluar mentas, enggak usah pakai apa-apa. Sah. Nanti sampuannya di tempat pembilasan. Boleh, enggak apa-apa, tapi sah wudu Anda, mandi Anda. Kalau wudunya, kalau dia wudu di kolam renang sudah sampai memasukkan kepala seluruhnya, ya, badannya seluruhnya ke kolam renang, dia mentas, dia masuk kamar mandi, kencing, maka wudunya yang tadi di kolam renang itu batal. Bukannya dia masuk ke kolam renang, mentas, ngoyo, mari ngono wis aku wis wudu. Loh, gak wudu maneh. Wis mari nang kolam renang. Loh, kalau awakmu wis mari ngoyo yo batal, tetap membatalkan ya. Yang dimaksud di sini Anda kalau sudah masuk badan Anda, masuk kepala, masuk meskipun sebentar, lalu Anda kemudian Anda langsung sholat, sah hukum sholat Anda. Sah wudu Anda, sah mandi wajib Anda di situ. Nggih. Lalu kemudian walayat kita wadukhulul waktu dan masuk waktu. Ini pembahasan tentang orang-orang yang khusus ya, orang-orang yang memiliki penyakit khusus ya. Biasanya beliau-beliau itu yang sudah sepuh-sepuh ya, biasanya nanya itu ya. Pertanyaannya yang itu pertanyaan lumrah sekali. Saat keranku wis dol. Keranku wis dol. Apa maksudnya keran wis dol? Gak iso ngempet nguyuh. Gak iso ngempet ngentut. Biasa itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi dia memiliki penyakit nggak bisa nahan kencing, nggak bisa nahan kentut. Jadi mesti ben pirong detik pasti kentut. Pas pirong detik pasti, ya namanya penyakit ya Bapak Ibu ya. Ini bukan bercanda ya. Jadi nggak bisa nahan, sudah nggak bisa. Maka bagaimana hukumnya orang-orang, apa itu bahasa kedokterannya apa itu? Saya kemarin tuh dengar. Beser ya. Kalau beser bahasa umumnya, bahasa kedokterannya apa itu kemarin? Jadi orang nggak bisa nahan kencing, nggak bisa nahan itu. Bagaimana? Jadi apabila ada orang-orang yang mendapati penyakit tersebut, maka dia ketika wudhu wajib masuk waktu sholat dulu. Ya. Kalau kita yang muda-muda yang insya Allah masih sehat semua di sini ya, yang meskipun yang bukan muda yang sudah tua-tua tapi tidak memiliki penyakit ini, Anda bukan istihadah, bahasa kesehatan loh. Jadi Anda ketika sehat sekarang, wudhu Anda duhur ya. Tadi Anda wudhu duhur ya. Wudhu Anda untuk asar boleh atau tidak? Anda belum batal, tapi wudhunya duhur dipakai untuk sholat asar. Boleh? Boleh. Masih kuat nahan, gak kencing, gak kentut. Wudhunya duhur dipakai untuk sholat maghrib. Boleh atau tidak?
Boleh. Dipakai sampai waktu sholat isya, tidak batal sama sekali. Boleh atau tidak? Boleh. Itu bagi yang sehat. Bagi yang memiliki penyakit, oh ya. Dan apakah orang wudhunya yang sehat itu wajib masuk waktu sholat duhur dulu? Enggak juga. Saya ya wudhunya dari wudhu duha, tak terus sampai wudhu sampai sholat duhur, boleh atau enggak misalnya? Wudhu dari sebelum duhur, terus waktu dipakai sholat duha nggak batal, sholat duhur nggak batal, nanti sholat asar nggak batal, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau orang yang memiliki penyakit yang tidak bisa nahan kencing, selalu kencing, biasanya pakai pampers beliau-beliau tersebut ya. Nggak bisa nahan kencing, nggak bisa nahan kentut, buang angin, maka dia diwajibkan wudhu masuk waktu sholat. Ya, jadi ketika waktu sholat masuk, dia baru boleh wudhu. Jadi apabila dia wudhunya pakai wudhu sholat duha, tidak sah wudhunya, tidak boleh. Nah, apabila dia yang memiliki penyakit tersebut wudhu, setelah wudhu tiba-tiba kepecirit, ya, atau bahasa anunya apa, iskroso kayak ngoyoy keluar, karena memang punya penyakit, nggak bisa nahan kencing, karena tapi dia pakai apa? Pakai pampers. Apakah dia wudhu lagi? Wis sami mawon mau wudhu lagi yo ngono maneh, yo batal lagi tetap. Bagaimana? Tetap dia lanjutkan sholat. Jadi ketika wudhu, masuk adzan duhur, dia wudhu, langsung sholat, assalamualaikum, sah sholatnya. Apakah sah meskipun ada kencing di dalam dirinya? Tetap sah. Namanya dia tidak memiliki daimul hadas, memiliki penyakit yang salasil bol, yang suka kencing-kencing sendiri atau nggak bisa nahan kencingnya atau nggak bisa nahan buang anginnya. Maka apabila dia mau sholat asar, bagaimana hukumnya? Dia wajib wudhu lagi. Ketika takbiratul ihram dia merasa kencing atau merasa kentut, dia tetap boleh, tetap sah sholatnya. Tapi apabila dia mau ditambahi sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, maka tidak boleh. Jadi satu wudhu untuk satu sholat. Yang panjenengan insya Allah semua yang hadir di sini masih dalam keadaan sehat, wudhu panjenengan bukan untuk satu sholat kan? Boleh dipakai sholat duhur, boleh dipakai sholat asar, boleh dipakai sholat sunnah, ba'diyah, duhur, qobliyah, duhur. Nggih napa mboten? Ya, begitu boleh ya. Nah, kasihan mereka-mereka yang seperti itu, tapi di dalam Islam ada kemudahan, ya, ada kemudahan. Maka apabila orang-orang yang memiliki penyakit tersebut boleh untuk melanjutkan wudhu sholatnya, ya, boleh untuk melanjutkan sholatnya dengan syarat harus masuk ke waktu sholat terlebih dahulu. Yang terakhir, yang 10 ialah wal muwalatu lidaimil hadath. Harus bersegera bagi orang-orang yang berhadas. Nah, bersegera yang dimaksud di sini ialah seperti yang saya sebutkan tadi. Dia wudhu langsung menuju sejadah takbiratul ihram sholat. Kalau panjenengan ngapunten Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Anda wudhu tapi Anda masih minum aqua dulu, Anda masih makan pastel dulu, Anda masih ngobrol dulu, Anda masih jawab WA dulu, wudhu Anda tetap sah atau enggak? Setelah Anda habis wudhu, Anda melakukan kegiatan selain sholat, habis gitu komat, Anda langsung sholat. Wudhu Anda sah atau enggak yang sehat-sehat ini? Sah. Tapi orang-orang yang dalam keadaan sakit, ya, yang daimul hadas tadi, dia dalam keadaan sakit, dia wudhu, kemudian dia nyoba pastel dulu, mangan dulu, jawab WA dulu, kemudian dia aktivitas dulu, nunggu komat, dia baru sholat, maka wudhunya dia tidak sah. Wajib wudhu lagi. Ya, di sini disebut mualah harus bersegera. Ya, bagi yang punya penyakit tersebut harus menyegerakan ibadah sholatnya, tidak boleh dijeda oleh kegiatan apapun. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin cukup pertemuan kita pada kali ini sampai kita berhenti di syarat-syarat wudhu. Saya beri kesempatan bagi panjenengan yang mau ada pertanyaan, bagi jamaah ngecas iman ya, majelis ngecas iman ini yang ada pertanyaan, jamaah Bapak Ibu yang di atas maupun yang di bawah, monggo, masih ada durasi waktu kita. Pak, saya tak minum. Mas, tak minum. Ayo tanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tapi bab puasa. Usahakan seperti bab yang hari ini. Kalau memang bisa, kalau memang nggak bisa monggo. Keluar tembok kabeh. Kalau kita punya hutang puasa, cara membayarnya kan dengan kita puasa setelah bulan Ramadan. Tapi bagaimana jika orang tua kita mempunyai hutang puasa tetapi belum sempat membayarnya karena lebih dahulu meninggal dunia? Terima kasih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering lihat di kalangan masyarakat itu, kalau cara berwudunya itu yang benar gimana sih? Gimana? Cara berwudu untuk masuk tangan ya, harusnya kan dari atas ke bawah. Karena kalau masyarakat itu dari sini ke sini. Kalau saya sering lihat ya saya. Kira-kira yang betul yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi? Saya jawab dulu, nggak apa-apa yang ada lagi untuk mempersingkat waktu. Oke. Pertanyaan yang pertama, Adzamallahu ajrakum wa ahsana azakum. Saya ikut berduka cita atas sanak keluarga yang meninggal dunia. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaan, apakah hukumnya orang yang masih memiliki hutang puasa, kemudian dia belum sempat mengqadhanya atau dalam bahasa awamnya itu menyaurnya, ya, lalu beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Ada perbedaan pendapat di sini. Para ulama menyebutkan seluruh amal Bani Adam apabila berkaitan dengan Allah semuanya terputus. Ahli warisnya tidak diwajibkan untuk membayarkan apapun itu, mengqadha puasanya. Terkadang saya pernah ada pertanyaan juga, yang almarhum ini karena sakitnya agak lama meninggalkan sholat, apakah ahli warisnya juga mengqadha sholatnya almarhum? Itu sering juga ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi ada pendapat para ulama yang mengatakan seluruh amal ibadah orang yang sudah meninggal dunia terputus, yang ibadah Rabbani kepada Allah. Jadi semuanya terputus. Ahli warisnya tidak bisa menyaurnya atau membantunya. Ya. Kecuali satu hal, hutang piutang. Itu wajib diselesaikan. Barang siapa yang ada kerabatnya, sanak familinya, keluarganya meninggal dunia, orang tuanya dan ke atas, ya, maka wajib untuk menanyakan kepada teman-temannya, sanak famili dan orang yang mengenal, apakah ada hutang. Karena yang paling penting itu hutang. Ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi yang paling penting ahli waris untuk menyelesaikan masalah dunianya, masalah terhadap sesama manusia. Karena kalau sesama Allah, ada riwayat yang mengatakan sudah gugur, sudah nggak ada masalah lagi, nggak ada masalah untuk mengqadha puasa yang almarhum tersebut atau almarhumah tersebut. Kedua, ada pendapat ulama yang itu menurut jumhur, ya, menurut ulama yang mayoritas. Tapi ada ulama yang berpendapat diperbolehkan oleh anggota keluarga yang ditinggalkan untuk membayarkan fidyah beras. Kalau meninggalnya, kalau hutang puasanya itu 3 hari, berarti dia mengeluarkan kafaroh 3 mud. Berarti berapa itu? Kalau 1 mud itu sekitar 3 kilo, ya, 1 mud 4 sok 3 kilo. Jadi sama dengan 3 kilo dikalikan 3 hari berarti 9 kilo. Itu wajib diberikan kepada fakir miskin. Ya. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Jadi pilihannya ada di panjenengan. Insya Allah. Kurang lebihnya insya Allah seperti itu jawaban saya. Wallahu a'lam. Lalu pertanyaan yang kedua.
Bagaimana hukum untuk mencuci kedua tangan, nggih, Mbah? Jadi mencuci kedua tangan itu apakah diwajibkan dari atas, ya, atau dari atas atau dari bawah? Tergantung. Kalau kita wudhunya dari memakai keran, otomatis dari atas dulu. Ya. Tapi kalau Anda mau memakai bak mandi, Anda boleh seperti ini. Ada lagi yang berpendapat boleh dipakai keran tapi dari bawah dulu juga boleh. Jadi pakai keran tapi seakan-akan memakai memakai bak mandi. Jadi boleh. Nah, untuk thoriqah, untuk tata cara tersebut hukumnya bebas. Para ulama tidak mendefinisikan secara konkret wajib kudu seperti ini. Yang penting yang wajib itu mencuci, bukan membasuh. Bedakan antara mencuci dengan membasuh. Panjenengan lihat rukun fardu wudhu yang keempat apa tadi? Monggo yang masih belum hafal. Bukan ghuslu, mashu. Di situ lihat nomor 4. Monggo kitabnya dibuka dulu. Fardu wudhu yang keempat apa? Monggo dibaca bahasa Arabnya terus artinya. Bedakan ghuslu dengan mashu. Kenapa itu? Yang keempat dibaca artinya. Mengusap. Kalau rambut mengusap, kalau tangan apa? Oh, bahasa Indonesianya itu membasuh ya. Harusnya mencuci. Bedakan antara mencuci dengan mengusap. Kalau ada guru bahasa Indonesia di sini, insya Allah lebih bahasa kamusnya. Mencuci itu artinya apa? Harus murni basah. Berbeda dengan mengusap. Mengusap itu hanya diusapkan saja. Ya, maka yang wajib itu dicuci, Pak. Jadi yang wajib itu dicuci. Ya, bukan diusap. Nah, ini yang salah. Jadi dia ngambil air lalu kemudian diusapkan di tangannya, ini tidak sah. Jadi yang wajib air itu langsung kepada tangan. Apabila misal, ayo kita kapan-kapan kita praktek wudhu pakai ember aja, ya. Apakah bisa pakai ember? Yo bisa. Kanjeng Nabi loh Bapak Ibu, wudhu beliau itu mukjizatnya Rasulullah SAW ya. Ini berapa mil ini? 600 ya. Ada botol gelas, ada gelas, ngapunten Mbak. Nabi disebutkan di riwayat beliau bisa wudhu dengan air sesedikit ini. Bukan hanya beliau yang bisa wudhu dengan air seperti ini. Beliau bisa wudhu dan 40 sahabatnya juga bisa wudhu dengan air sedikit ini. Ini termasuk mujizat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Wudhu itu nggak harus air banyak sebenarnya, nggak harus air banyak. Ya. Dengan air seperti ini Kanjeng Nabi bisa wudhu dan 40 sahabat bisa wudhu. Ya itu mukjizat. Nek kita awak dhewe gak iso. Jadi cuman insya Allah saya bisa mempraktekkan kepada panjenengan wudhu dengan air sedikit, tapi juga sedikit gini juga ya. Tapi insya Allah bisa sih sebenarnya kalau mau dicoba untuk praktek sekali-sekali ya. Atau pakai ember sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa kita menggunakan air wudhu yang tidak berlebih. Maka dari itu tata cara berwudhu yang mencuci kedua tangan itu bebas Pak. Boleh dari atas, boleh dari bawah. Yang penting setiap satu basuhan air yang mengaliri, yang penting mengalir ya, yang penting mengalir di atas tangan kita itu dihitung satu kali. Setiap aliran satu kali, 2 kali, 3 kali. Bukan mencuci kedua tangan, mencuci 3 kali itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Bukan. Jadi dalam kan sunnahnya 3 kali ya. Sunnah menigakalikan anggota yang diwudui. Kalau misalnya muka atau wajah, mencuci kedua muka atau wajah kan seperti ini. Mencucinya 3 kali, mengambil air 3 kali. Kalau tangan ya, bukan kanan, kiri, bukan. 3 kali itu ialah apa? Dengan cara menigakalikan aliran air dengan dibasuh itu 3 kali. Ya, insyaallah difahami. Kapan-kapan harus praktek ini. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya lagi? Ustadz, saya mau bertanya untuk yang wudhu tadi di kolam renang. Nah, kalau kita ketahui kan syarat wudhu kan selain air mengalir, sama ada hukum air yang kalau paling banyak itu mencapai 2 kula atau lebih. Nah, kalau di kolam renang sendiri kan kita ketahui, mungkin nggak banyak dari kita juga pernah
buang air kecil di situ. Terus ada juga di kolam renang kan mengandung kapur juga kan Ustadz. Nah itu gimana? Sedangkan kalau wudhu kan harus dengan air yang mengalir atau air yang bersih atau suci itu tadi. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya tadi berikan contoh mandi atau di kolam renang ya. Nah, sekarang panjenengan tahu nggak kali yang terdekat dari rumah saya di Ampel? Kali apa itu? Saya nggak ngomong laut ini ya, Laut Madura ya, enggak, laut sudah. Kali-kali yang paling dekat di daerah Ampel itu apa? Bukan Kali Pegirian, kali apa? Kali Mas. Pernah lihat Kali Mas JMP ini? Ya. Anda mau memasukkan badan Anda nyemplung berenang, kemudian niat wudhu di situ, sah hukumnya. Jangankan wudhu di kolam renang, wudhu di Kali Mas, wudhu panjenengan wudhu di Kali Mas. Tahu kan Kali Mas? Ada nggak tahu? Oke. Lihat ya, karena disebut dengan emas tadi, Kali Mas, warnanya kan sudah seperti emas kan, ya berkilauan. Okay. Apalagi kolam renang. Orang wudhu di Kali Mas saja, di sungai yang kiranya dia keruh, kotor, ya, berubah warnanya, berubah baunya, tapi sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Tapi orang yang wudhu itu tetap sah. Mengapa? Karena airnya itu mengalir. Dan airnya itu lebih dari 2 kula. Kolam renang, kolam renang dilihat. Kalau kolam renangnya hanya ukuran 2 kali 3 meter, maka hukumnya sah nggak itu? Kecil ya, kolam renangnya kecil ya. 2 kali 3 panjangnya, misalnya. Sah atau tidak? Sah. Apalagi kolam renang yang besar. Loh, bagaimana Ustadz dengan bau kaporit atau nun sewu bahasanya tadi ada yang memberikan keberkahan ya, misalnya ya ono sing ngoyo meneng-meneng anget opo iki ya misalnya. Jadi bukan anget dari matahari, anget dari sesuatu. Bagaimana hukum wudhunya itu tetap sah. Mengapa? Karena airnya itu tidak diam. Airnya kan kesirkulasi lagi. Ya, biasanya kan pinggir-pinggiran kolam renang itu ada sirkulasi filter kan, keluar terus muter lagi ke air itu kan jalan, airnya kan jalan. Jadi apabila air itu mengalir dan bergerak, maka hukum wudhunya itu sah. Meskipun ya itu tadi, kalau misal meskipun Anda jijik, ya, meskipun Anda jijik. Saya pernah dulu di Yaman, ketika saya diutus oleh guru saya untuk mengajar di daerah Son'a. Son'a itu yang sekarang lagi perang ya, sekarang lagi perang. Jadi jaraknya dari kota saya belajar itu sekitar 10 jam kalau naik bis, jauh sekali. Nah, di mereka adat penduduk sana di pegunungan, mereka adatnya menampung air hujan. Ditampung karena mereka kesusahan air. Mereka enggak punya air sumur, mata air ada, cuman jauh sekali, jaraknya 7 kilo. Adat mereka, pagi-pagi perempuan itu jalan, mengambil mata air. Dan sore harinya perempuan itu pulang, ngambil mata air. Jauh pokoknya. Jadi ketika wudhu itu ya pakai air yang ada tampungan itu, air hujan. Nah, nun sewu, tampungan air hujan mereka itu ya, otomatis kalau tampungan kan nggak kayak kolam renang, nggak filter, cuman ini loh, cuman bak gitu, isinya bak, warnanya sudah wah wis sembarang macam, warnanya itu hijau tapi juga hijau, ungu juga ungu, wis serem pokoknya warnanya, karena ini air tampungan dan nggak ada air kecuali air ini, baunya pun udah luar biasa, dikasih biji-biji apa gitu dari tumbuhan-tumbuhan mereka. Nah, ketika seseorang mau wudhu di situ, apa hukumnya? Airnya diam loh ini, airnya diam. Tapi airnya lebih dari 2 kula. Tapi jijik, saya pun jijik. Oke. Jangankan untuk wudhu, nun sewu. Mereka cewek ini kono loh Pak. Karena nggak ada air. Memang kesusahan betul Yaman Selatan, Yaman Utara. Nah, ketika saya tahu mereka istinjaknya, ceboknya di tempat yang kita wudhu itu jijik, tapi gak ada pilihan lain dan airnya lebih dari 2 kula, maka bagaimana saya dan teman saya berdua waktu itu, teman saya tetap melakukan wudhunya dengan sunnah, ngatik kumur-kumur. Ketika pas kumur ketokan wong istinja, cewek kepok muntah Bapak Ibu, Mas Mbak.
Saya kaget, astagfirullahaladzim, lha iku wong cewek ning ngarep kono. Jadi memang mereka orang desa dusun jauh sekali dari perkotaannya, nggak ngerti adat Badui kalau bahasanya itu. Cewek terus pas lagi wudhu, pas lagi kumur, dia ngelihat orang yang di depannya itu sedang cebok. Saya juga ngelihat dan saya alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah, belum wudhu. Saya juga astagfirullah. Jadi melihat si bapak tua itu untuk wudhu, dia muntah, saya pun boyo apa maneh, gak ono nggon maneh kecuali air itu. Maka saya bilang, wis ta, awak mau atik sunnah. Saiki gak usah atik kumur, sing penting wajibnya saja. Jadi kalau meskipun kita jijik di tempat itu, tapi airnya tetap bisa dipakai untuk berwudu, silakan Anda wudu di tempat tersebut. Tapi hindari kumur-kumur, hindari masukkan air ke hidung. Dan sampai detik ini saya ingat, kejadiannya 2008 waktu itu, tahun 2008. Berarti berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu itu. Ya, jadi kalau Anda jijik di kolam renang, ya, tapi Anda pengen nyoba wudhu seperti tadi, hindari kumurnya, hindari masukkan air ke hidung, keluarkan hidung, wudhunya wajibnya saja. Semoga terjawab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada kebiasaan di rumah. Kalau mau tidur itu selalu berwudu dahulu. Bahkan meskipun saya lagi haid pun saya tetap berwudu. Bagaimana ya Ustaz hukumnya? Terima kasih. Ya. Pertanyaan yang bagus. Ada wanita yang memiliki, ini sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Wanita yang sedang haid, yang sedang berhalangan dilarang untuk apa? Ngaji ya. Ya, dilarang ngaji, dilarang menggunakan ibadah-ibadah lain. Tapi ini sudah pernah saya sebutkan. Tapi apabila seseorang yang memiliki kebiasaan atau adat dia sebelum tidur baca ayat kursi, maka meskipun dia dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan berhalangan, dia tetap diperbolehkan untuk baca ayat kursi, tapi tidak mengharapkan pahala. Atau sebelum tidur ada yang kebiasaan membaca surat yang akan menemani kita di alam kubur. Surat apa itu? Al-Muluk. Itu yang akan menemani kita di kuburan ketika seseorang meninggal dunia adalah surat Al-Muluk. Ya. Ada kebiasaan di antara kita yang baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Kalau beliau dari kalangan wanita dan apabila dia menginginkan baca istiqomah, baca surat Al-Muluk atau baca ayat kursi atau surat-surat pendek lainnya sebelum tidur, meskipun dia dalam keadaan berhalangan, diperbolehkan. Tapi dengan harapan tidak ingin mendapatkan pahala. Difahami? Begitu juga dengan wudhu. Tadi saya bilang apabila wudhu seseorang pengen untuk dapat pahala, ya, saking untuk karena pengen dapat pahala karena sunnah, meskipun gak sholat gak apa-apa, kalau wudhu kan sunnah Bapak Ibu, ya. Ada yang Anda sekarang nggak sholat nih, tapi Anda bekerja, ya, bekerja atau di dalam perjalanan keluar kota, Anda dalam keadaan berwudhu, boleh atau enggak? Boleh, sudah kita pernah bahas waktu itu. Boleh, dalam keadaan apapun kita berwudu itu boleh, nggak harus waktu sholat. Sunnah hukumnya. Nah, apabila wanita yang haid atau yang sedang berhalangan tersebut, dia melakukan pengen wudu sunnah, tidak diperbolehkan. Tapi kalau cuma wudunya asal wudu, memiliki kebiasaan dan nggak mengharapkan pahala, ya wis saking wae adat istiadat adat kebiasaan, maka diperbolehkan dan jangan mengharapkan pahala. Ya, kecuali kalau Anda ingin mengharapkan pahala, daripada aku gak ono pahala nih, tak wudu wae ben anu, insyaallah Gusti Allah ngerti hatiku, ya. Gak boleh. Kalau mengharapkan pahala tidak boleh, tapi Anda hanya untuk wudu karena adat Anda, kebiasaan Anda, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kiranya sampun. Kenapa? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di waktu wudhu saja dalam bertanya. Berarti kan itu sudah bisa terpenuhi semua, nah umur dan sebagainya. Terus bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketika seseorang itu, ya emang ini ilmu baru, ya ilmu baru. Jadi menurut kalau tidak salah itu dari di mazhab Syafi'i itu ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Jadi ada ungkapan para ulama tersebut. Jadi intinya bagaimana kok mungkin Pak Anto tadi bilang kok kayaknya gak urut. Nah, Anda dengan memasukkan diri Anda keseluruhan, tapi yang terpenting ya dengan niat. Kalau Anda cuma memasukkan badan Anda dari kepala, diem, menengtok langsung pentas langsung sholat itu gak boleh. Syaratnya yang penting adalah niat. Syarat yang pertama ya, bismillah nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Plung. Wis langsung keluar ya. Apa itu? Jadi seakan-akan lumba-lumba lah, dolphin ya. Langsung mentas langsung. Loh, apakah itu termasuk urut? Itu termasuk urut, Pak. Yang terpenting niat tadi, niat. Urutnya bagaimana? Karena kita sudah hafal wajah. Urutannya apa? Niat, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, membasuh kepala, mencuci kaki dan tertib. Itu sudah malah lebih urut bahkan lebih utama. Langsung masuk. Ya. Masuknya gini atau gini? Oh, masuknya. Mas, ini sing biasa variasi loncatnya muter-muter blek gitu. Anda dengan keahlian Anda dengan cara apapun monggo. Yang penting masuk blek ke dalam lalu keluar dengan niat loh ini, dengan niat. Ya, kalau karena saya nggak ahli untuk muter-muter yang di atas, jadi saya masuk dulu ke tengah. Bismillah, nawaitul wudu'a li rafil adatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Langsung saya masukkan badan saya keluar. Itu boleh. Pokoknya yang terpenting masuk dengan kadar sesaat. Kalau dalam istilah fikih kadar sesaat sudah pernah kita bahas. Kadar sesaat itu berapa? Berapa lama? Berapa lama? 5 menit udah inilah. Kadar sesaat ketika orang sholat, tumak ninah itu kadar sesaatnya berapa lama? Dengan kadar mengucapkan kalimat subhanallah. Nah sekarang Anda coba hitung, buka stopwatch, baca subhanallah itu berapa menit, berapa detik? Subhanallah tidak sampai 1 detik, ya kan? Tidak sampai 1 detik, sepersekian mikro bahkan. Monggo jenengan bareng-bareng ucapkan 1, 2 kalimat subhanallah. 1, 2, 3 subhanallah. Oh 1 detik karena ini barengan. Coba kalau saya sendiri yang ngomong nih ya. Saya reset dulu ya, ya. Subhanallah 69 mikro detik. Jadi nggak sampai 1 detik. Dengan sesaat itu tadi ya, kemudian Anda naik, itu sudah sah hukum wudhunya. Sesaat yang dimaksud ialah dengan kadar subhanallah. Begitu juga dengan sholat, seseorang yang sholat, seseorang yang mau tumak ninah ya, habis sholat, habis waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, minallah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu enggak boleh, enggak sah. Harus ada kadar tumak ninah. Kadar tumak ninahnya itu berapa lama? Kadarnya yaitu dengan mengucapkan subhanallah. Ya. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sesaat sekadar sekadar subhanallah. Baru Allahu akbar, ruku. Begitu juga dengan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wajibnya 1, sunnah 3. Sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd. Kasih jeda sesaat itu tadi. Itu artinya kadar tumak ninah itu sekitar nggak sampai 1 detik bahkan. Wallahu a'lamu
bisawab. Semoga menjawab pertanyaan. Insyaallah kita berjumpa di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas pembahasan ilmu fikih lagi. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk mencintai ilmu Allah, ilmu agama Islam ini, wabil khusus ilmu fikih. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin al maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma ij'alna min ahli khair. Allahumma ij'alna min ahli ta'ah. Allahumma ij'alna min ahli istiqamah. Allahumma ij'alna min ahli salatil jamaah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.